Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas AK 2023C dengan beranggotakan saya sendiri, Asep Joko Purnomo, dan rekan-rekan saya ada Septiani Jahrotul Muna dan Rasni Pratiwi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan dasar 2, kami akan menjelaskan tentang arus kas. Agar tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjut saja ke materinya. Apa itu laporan arus kas sih? Nah, laporan arus kas merupakan pencatatan sistematis mengenai rincian setiap transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terkait pendapatan dan pengeluaran. Laporan kas yang baik disusun secara sistematis secara berurutan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Jenis pengeluaran yang dicatat dalam transaksi keuangan ini seperti beban dan utang yang harus dikeluarkan atau pengambilan prepaid. Sedangkan jenis pemasukan dalam laporan bisa berupa pendapatan tunai atau pendapatan lainnya. Nah, jadi laporan arus kas itu merupakan pencatatan sistematis mengenai rincian setiap transaksi. Jadi, laporan arus kas itu ketika kita melakukan transaksi itu harus dicatat ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis laporan kas. Di sini ada 3 jenis untuk laporan arus kas. Ada arus kas pendanaan, arus kas operasional, dan arus kas investasi. Apa sih yang disebut arus kas pendanaan itu? Laporan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan, seperti penambahan maupun pengurangan modal dalam periode tertentu. Nah, jadi arus kas pendanaan ini ketika kita akan membeli suatu barang, kita itu harus mencatatnya di arus kas pendanaan, membeli atau menjual. Kita harus mencatatnya. Nah, untuk kedua, arus kas operasional. Jenis laporan kas operasional berkaitan dengan setiap operasional perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang nomor tiga, arus kas investasi. Jenis laporan ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan perusahaan, baik berupa aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Nah, untuk nomor tiga itu jenisnya laporan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan perusahaan ya teman-teman. Oke, selanjutnya tujuan laporan arus kas. Nah, kalau ada pengertian, pasti ada tujuan kan? Nah, untuk tujuan laporan kas itu, apa sih tujuan laporan arus kas itu? Nah, tujuan laporan kas itu yaitu memberikan transparansi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan kas juga memiliki manfaat bagi pihak investor, kreditor, dan lainnya. Nah, di sini yang disebut transaksi. Transparansi itu keterbukaan atau pertanggungjawaban. Jadi, transparansi itu kita tidak ada yang ditutupi-tutupi ya teman-teman. Jadi harus terbuka dan harus rinci apa yang ada pemasukan dan apa yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan pengertian tujuan. Sekarang kita akan jabarkan lagi dari tujuan laporan arus kas. Di sini ada 4 tujuan laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Dengan adanya laporan arus kas, perusahaan dapat memastikan jumlah kas yang harus dibayar. Nomor 2, kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Arus kas mampu membuat Anda sebagai pemilik perusahaan memprediksi sistem pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Nah, tujuan ini jadi ketika kita mempunyai perusahaan, kita dapat memprediksi sistem pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Nomor 3, transaksi investasi dan pendanaan kas. Jumlah aset suatu perusahaan bisa berubah karena beberapa faktor, seperti investasi dan pendanaan. Dengan adanya laporan kas,
Anda dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun. Nah, jadi di tujuan ketiga ini kita dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun. Yang nomor 4, keterangan atas perbedaan laba bersih dan kas bersih. Transparansi laba bersih dalam suatu perusahaan tentu diperlukan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan adanya data laba bersih yang didapat perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana kemajuan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Septi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Septiani Zarutumuna. Saya akan melanjutkan materi mengenai arus kas. Yang selanjutnya yaitu fungsi laporan arus kas. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan arus kas juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Melalui informasi yang disajikan dari laporan arus kas, hal ini dapat membantu perusahaan, khususnya pihak manajemen, dalam mengambil keputusan paling dasar. Melalui analisis laporan, perusahaan dapat menentukan langkah selanjutnya yang sesuai dengan kondisi keuangan. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah dalam menyusun strategi serta membuat langkah selanjutnya untuk kemungkinan perubahan yang akan dihadapi di masa depan. Yang kedua, yaitu menilai dan mengevaluasi kemampuan perusahaan. Salah satu fungsi laporan arus kas adalah membantu para pelaku usaha dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan catatan keuangan yang ideal. Kemampuan perusahaan dalam hal finansial juga biasanya dinilai saat membayar kewajiban dari beban operasionalnya. Pembayaran kewajiban secara tepat waktu menandakan arus kas berjalan baik dan sehat. Yang ketiga yaitu melindungi transaksi investasi. Dengan adanya laporan arus kas, perusahaan akan lebih mudah dalam memonitor transaksi investasi serta seluruh pendanaan yang sudah maupun sedang berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan dapat langsung mengetahui penyebab perubahan aset jika suatu saat terjadi masalah, sehingga transaksi investasi dapat dilindungi. Yang terakhir, memberikan keterangan laba dan kas bersih. Manfaat arus kas adalah akan memberikan keterangan atau catatan laba, serta kas bersih atau yang dimaksud dengan laporan pemasukan dan pengeluaran bersih yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Baik, selanjutnya ada yang namanya metode laporan arus kas. Dalam implementasinya, laporan arus kas adalah catatan yang memiliki dua metode. Yang pertama ada direct method dan indirect method. Direct method atau metode langsung dalam laporan arus kas adalah membuat catatan keuangan dengan cara mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran. Data yang dikelompokkan berupa kegiatan operasional, pembiayaan, serta transaksi investasi perusahaan disusun menjadi kategori yang berbeda. Sedangkan indirect method nih atau metode tidak langsung dalam laporan arus kas adalah menyusun catatan keuangan berdasarkan laba rugi bersih dari perusahaan. Pada metode ini, pelaku usaha perlu mengecek segala hal yang mempengaruhi transaksi kas bulanan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengidentifikasi seluruh beban investasi dan jumlah penghasilan baik untuk periode yang akan datang maupun sebelumnya. Nah, dari metode-metode tersebut tentunya ada namanya perbedaan. Ada dua jenis metode pembuatan arus kas yang wajib diketahui oleh setiap pelaku usaha. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, yaitu metode langsung serta metode tidak langsung. Berikut adalah beberapa perbedaan antara arus kas metode langsung serta arus kas metode tidak langsung. Yang pertama yaitu ada penyajian laporan. Perbedaan pertama dari kedua jenis metode ini dapat dilihat dari segi penyajian laporannya. Di dalam metode langsung sendiri, sudah terbagi menjadi 3 jenis kegiatan, yakni operasi, investasi, dan pendanaan. Hal ini berbeda dengan data-data yang ada dalam laporan kas metode tidak langsung. Sedangkan metode kas tidak langsung ini akan lebih berfokus pada perbedaan laba bersih
serta aliran kas yang terjadi pada aktivitas operasional perusahaan. Jadi, dapat dipastikan bahwa metode tidak langsung akan memiliki penyusunan laporan yang didasari laporan keuangan perusahaan. Yang kedua nih dilihat dari cara perhitungannya. Tidak hanya memiliki perbedaan dari segi penyajian saja, tetapi perbedaan dari kedua jenis metode ini juga bisa dilihat dari segi cara perhitungannya. Cara menghitung metode arus kas tidak langsung itu bisa dilakukan dari bawah ke atas yang ada dalam laporan laba rugi. Hal ini berbeda dengan cara menghitung metode arus kas langsung yang bisa dilakukan dari menghitung jumlah kas operasional, investasi, serta pendanaan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi akan menjadi hal yang wajar jika hasil dari kedua metode ini saling berbeda satu sama lain. Berikut merupakan penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rasni. Untuk Mbak Rasni dipersilahkan, sekian dari saya, terima kasih. Ketiga yaitu waktu pembuatan. Metode langsung dapat memakan waktu yang lebih lama dalam proses pembuatannya. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, mengingat tidak semua kegiatan perusahaan dapat tersaji dalam catatan yang sangat detail. Umumnya, aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi dalam perusahaan hanya akan disusun dalam laporan laba rugi serta neraca saja. Sehingga ini dapat diartikan bahwa waktu pembuatan arus kas metode tidak langsung bisa dilakukan secara lebih cepat. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Di sini ada beberapa manfaat laporan arus kas. Yang pertama, lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. Salah satu manfaat dari laporan arus kas adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menilai kemampuan entitas yang dapat memperoleh arus kas ideal. Jadi, dengan adanya laporan arus kas keuangan yang satu ini, pelaku usaha dapat lebih mudah melihat kondisi keuangannya tersebut. Tidak hanya itu, jenis laporan ini juga membuat para pelaku usaha lebih mudah untuk menilai kemampuan entitas perusahaan, sehingga penghasilan arus kas perusahaan di masa depan bisa lebih baik dari sebelumnya. Poin yang kedua, yaitu menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Dengan adanya laporan arus kas pada suatu perusahaan, pelaku bisa lebih mudah dalam memastikan jumlah kas yang digunakan untuk membayar sejumlah kewajiban yang ada dalam sistem bisnisnya. Sebagai contoh, laporan ini dapat membuat pelaku usaha lebih mudah untuk memantau payroll gaji karyawannya, pembayaran hutang perusahaannya, serta pembayaran dividen yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham. Selain mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perusahaan maupun pelaku usaha itu sendiri, jenis laporan keuangan ini juga dapat memberikan manfaat untuk para investor perusahaan tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu melindungi transaksi, investasi, dan pendanaan kas dengan baik. Jumlah aset dan kewajiban yang ada pada suatu perusahaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Faktor penyebabnya pun juga akan berbeda-beda, sehingga para pelaku usaha harus memperhatikannya dengan baik. Nah, jadi ketika perusahaan selalu membuat laporan keuangan di setiap periode waktunya dengan baik. Jadi mereka dapat lebih mudah untuk memeriksa transaksi investasi dan pendanaan kas perusahaan yang sudah berlangsung. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin yang keempat, memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Manfaat terakhir ini, jenis laporan keuangan perusahaan ini adalah untuk memberikan keterangan yang tepat mengenai angka laba bersih serta kas bersih yang berhasil diperoleh perusahaan. Pada dasarnya,
Informasi mengenai laba bersih perusahaan memang sangat dibutuhkan, sebab dengan adanya data laba bersih ini, perusahaan jadi lebih mudah menilai tentang tingkat keberhasilan serta kegagalannya. Jadi, dapat dipastikan bahwa laporan keuangan ini wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk kepentingan bisnisnya masing-masing. Kesimpulan, laporan arus kas merupakan laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas biasanya dibuat dalam bentuk anggaran dan realisasi. Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba rugi bersih. Aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Sedangkan aktivitas pendanaan meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana atau bisa disebut dengan investor dan kreditur. Laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.